Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Muhammad Ariandi Mokambu, MDkep, peserta Latsar CPNS Angkatan 55, kelas Kabupaten Bulungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan workbook Agenda 2 terkait tentang tema nilai-nilai dasar ASN yang diberikan dari tutor kita yang terhormat Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD, MPD. Baik, saya akan menjelaskan 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi yang akan datang. Tentu jika kita ingin berkompetisi, meningkatkan kualitas pelayanan kita harus menjaga kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Jadi, kita sebagai ASN tidak perlu mempromosikan terlalu jauh, terlalu dalam tentang pelayanan kita. Kita jaga saja kepuasan pelanggan, maka si pelanggan nanti yang akan menceritakan kepada masyarakat lain bahwa pelayanan publik kita sudah sangat baik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Ketika kita menjaga etika kita dengan pelanggan, menjaga kepuasan dari setiap pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan, maka pelanggan tentunya akan memberikan penilaian atau citra yang baik kepada kita. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Jadi, jika kita ingin organisasi kita berkembang dengan baik, kita harus mengutamakan pelanggan, mengutamakan pelayanan untuk masyarakat. Yang kelima adalah pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Kita tahu di zaman-zaman sekarang ini, di era globalisasi, masyarakat sudah sangat kritis, masyarakat sudah sangat cerdas, masyarakat sudah sangat pintar untuk memilih produk dan jasa. Yang keenam adalah pelanggan puas akan kembali atau biasa disebut customer retention. Jika masyarakat atau pelanggan kita sudah merasa puas dengan pelayanan kita, tentu dia akan kembali lagi dan juga akan merasa gembira hatinya untuk melakukan urusan atau apapun yang ingin dia kerjakan di tempat pelayanan kita. Yang terakhir, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Ketika pelanggan sudah merasa puas dengan pelayanan kita, tentu dia akan memberikan kita masukan, memberikan kita saran, memberikan kita kritik, sehingga pelayanan publik yang ada di tempat kerja kita menjadi lebih baik. Baik, saya akan menjelaskan tentang hal fundamental dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik juga diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara yang juga kita biasa sebut dengan proteksi. Saya akan memberikan pendapat saya terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Saya juga mengutip satu lagi pendapat saya tentang akuntabilitas, yaitu akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luas lagi kepada publik. Tentu akuntabilitas ini menjadi salah satu faktor penting kita sebagai pelayan masyarakat dan sebagai aparatur sipil negara yang sudah diberikan amanah untuk menjalankan pelayanan publik di masyarakat kita. Saya akan menjelaskan peran saya untuk menciptakan lingkungan akuntabel. Saya mengambil dari 9 contoh akuntabel, saya mengambil satu, yaitu transparansi. Peran ini saya ambil sebagai salah satu contoh bentuk menciptakan lingkungan akuntabel. Karena di dalam mengelola sebuah organisasi sangat dibutuhkannya sisi transparansi.
bagi baik terbuka dalam hal tata kelola keuangan, manajemen, maupun informasi. Semua aspek itu akan membantu kita memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Di slide tentang sinergi perilaku kompeten, saya akan menjelaskan ya, di dalam dunia pekerjaan sebaiknya kita sebagai ASN harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang sudah jauh melesat di era globalisasi ini. Salah satu wujudnya adalah kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita dan kapabilitas kita sebagai seorang individu yang bekerja di lingkungan instansi pelayanan masyarakat. Upaya ini dapat kita lakukan dengan cara mengikuti seminar, workshop, pelatihan, maupun pendidikan resmi yang bertujuan agar kemampuan kompetensi kita dapat berjalan beriringan. Potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan saya bekerja. Saya bekerja di instalasi gawat darurat rumah sakit. Saya akan menjelaskan, dalam kami melaksanakan pelayanan di rumah sakit tentunya ada perbedaan antara petugas dengan petugas lain. Oleh karena masing-masing individu memiliki karakter, keyakinan, dan perilaku yang berbeda. Potensi perdebatan akan mudah muncul, namun kita berupaya perbedaan ini menjadi warna tersendiri dalam menjalani roda pelayanan di masyarakat. The Adaptive Culture Framework adalah organisasi selayaknya terus melakukan perubahan dan mengikuti perubahan lingkungan strategis dalam 9 budaya adaptif. Saya akan sebutkan yang pertama, purpose, cultural value, vision, corporate value, corporate strategy, structure, problem solving, partnership working, dan rulers. Jenis berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis memandang fenomena secara objektif, sedangkan berpikir kreatif dengan cara memandang fenomena dari berbagai hal dan sudut pandang. Orang-orang yang berpikir kritis ini tentunya dia memiliki banyak referensi yang ada di dalam benak atau di dalam kepalanya. Sedangkan orang yang berpikir kreatif, dia akan berinovasi bagaimana agar sesuatu yang sederhana menjadi luar biasa. Baik, salah satu praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan. Yang pertama, menerima segala perubahan lingkungan kerja. Yang kedua, menetapkan tujuan fleksibel yang dapat diubah setiap saat. Yang ketiga, mempertimbangkan dengan baik langkah yang akan dilakukan. Selanjutnya, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Yang terakhir, tinjau dan evaluasi kinerja. Rangkaian ini adalah agar terciptanya penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang kita lakukan di lingkungan kerja kita. Apa saja sih tantangan praktik dalam WOG? Tantangan praktik dalam WOG yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Yang selanjutnya, nilai dan budaya organisasi. Yang terakhir, kepemimpinan. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Ariandi Mokambo MDkep, nomor daftar hadir nomor 28, asal instansi dari RSD Dr. Haji Sumarno Sostroatmojo. Pendapat saya tentang workbook ini, menurut saya sebagai seorang ASN, tentunya kita harus meresapi dan mengaplikasikan seluruh materi yang ada pada nilai-nilai dasar ASN ini, agar kita mampu menjadi aparatur yang siap melayani masyarakat sepenuh hati, serta memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.